Hai guys, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jarak antar unsur ruang. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mardalinda dan teman saya Syarifatul Aimah. Jarak antar unsur ruang. Secara umum, yang dimaksud jarak antar unsur ruang adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Dalam rumus Pythagoras, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak lainnya. Lalu, apa hubungannya dengan materi dimensi 3? Pada ilmu Pythagoras ini berguna untuk mengukur kedudukan garis ataupun jarak antar titik. Kedudukan garis inilah yang esensialnya ketika mempelajari materi dimensi 3. Pada bidang tersebut, kedudukan dua garis dapat dibagi menjadi dua, yakni satu sejajar, yakni kedua garis punya garis kemiringan yang sama. Dua berpotongan, yaitu ketika kedua garis punya paling sedikitnya satu titik yang sama maupun berpotongan. Salah satu jenis dua garis yang berpotongan tersebut ketika dua garis berpotongan serta membuat sudut siku-siku. Jarak dalam bangun ruang. 1. Jarak titik dan garis. Jarak suatu titik dengan garis tertentu akan sama dengan jarak terdekat dari dua komponen tersebut. Untuk menentukan jarak terdekatnya, yakni dengan mencari garis dari titik ke garis, yang bentuknya adalah sudut siku-siku, seperti pada gambar berikut ini. Ada banyak garis yang bisa dibuat melalui titik P dan memotong garis K. Namun garis yang tepat tegak lurus hanya ada satu garis. Dari gambar di atas bisa dilihat jika garis tersebut adalah garis G. Jadi garis G memotong tegak lurus garis Q dan berada pada titik Q. Dengan begitu, bisa diketahui apabila jarak titik P ke garis K juga sama dengan panjang ruas garis Q. Latihan soal. Tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Nah, kita perhatikan sisi CDHG berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, titik S diproyeksikan terhadap garis CD hingga terbentuk titik S aksen. Sementara itu, jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang garis S aksen. Oleh karena garis S aksen sejajar dengan rusuk kubus ABCD, EFGH, maka panjang S aksen sama dengan panjang rusuk kubus ABCD, EFGH sama dengan 8 cm. Jadi jarak antara titik S ke garis CD adalah 8 cm. Yang kedua yaitu jarak titik dan bidang. Bisa dilihat dari titik A, jika dibuat garis G, itulah yang disebut dengan tegak lurus bidang. Syarat yang bisa memenuhi disebut sebagai garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan dua garis di bidang tersebut. Jadi, bisa dilihat dari titik A jika dibuat garis G, itulah yang disebut dengan tegak lurus bidang. Syarat yang bisa memenuhi sebagai garis tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dua garis tersebut. Jadi garis G memotong bidang pada titik P aksen. Jadi P aksen adalah proyeksi tegak lurus titik P di bidang tersebut. Sementara itu jarak titik P di bidang tersebut sama dengan panjang ruas garis P aksen. Selanjutnya yaitu latihan soal. Sebuah balok KLMN OPQR memiliki panjang 12 cm, lebar 5 dan tinggi 10 cm. Tentukan jarak antara titik K ke bidang LMPQ. Maka kita harus menggambarkan dahulu balok KLMN OPQR seperti berikut. Berdasarkan gambar di bawah ini, jarak antara titik K ke bidang LMPQ sama dengan panjang rusuk balok, yaitu 12 cm. Dengan demikian, jarak antara titik K ke bidang LMPQ adalah 12 cm. Yang ketiga, jarak garis dan garis. Jarak antara dua garis atau jarak garis ke garis
adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus dengan garis pertama dan garis kedua. Cara yang harus dilakukan adalah mengambil sebuah titik yang merupakan bagian dari garis pertama. Kemudian, proyeksikan titik tersebut pada garis kedua. Sekarang, dua titik tersebut terhubung oleh sebuah garis yang tegak lurus. Garis inilah yang menyatakan jarak garis ke garis. Secara lebih detailnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Contoh soalnya, perhatikan kubus ABCD EFGH berikut. Jika kubus tersebut memiliki rusuk 9 cm, tentukan jarak antara garis AH dan garis BG. Pembahasan. Perhatikan kembali kubus berikut. Jarak pisah antara garis AH dan BG sama dengan panjang rusuk kubus ABCD EFGH tersebut. Dengan demikian, jarak antara kedua garis tersebut adalah 9 cm. Yang keempat, jarak garis dan bidang. Jarak garis ke bidang sama dengan jarak antara garis dengan garis. Proyeksinya pada bidang. Misalkan, terdapat garis G dan bidang A. Jarak antara garis G dengan bidang A adalah panjang ruas garis L yang menghubungkan garis G dengan bidang A, di mana ruas garis L tegak lurus dengan garis G dan bidang A. Contoh soalnya, sebuah balok OPQR STUV memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 25 cm, 15 cm, dan 20 cm. Tentukan jarak antara garis PQ dan bidang ORSV. Pembahasan. Pertama, gambarkan dahulu bangun baloknya. Berdasarkan gambar, jarak antara garis PQ dan bidang ORSV sama dengan panjang balok itu sendiri, yaitu 25 cm. Jadi, jarak antara garis PQ dan bidang ORSV adalah 25 cm. Dan yang kelima, jarak bidang dan bidang. Jarak antara dua bidang atau jarak bidang ke bidang adalah panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Sama seperti pembahasan sebelumnya, Sobat School perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga, jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus, akan saling tegak lurus dengan kedua bidang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya yaitu latihan soal. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi satu satuan. Tentukan jarak bidang BDG dan AFH. Pembahasannya, jadi EX sama dengan CY, yaitu karena simetris. EX dibanding XC sama dengan EM dibanding AC, sama dengan 1 dibanding 2. EX sama dengan 1/3 CE. CY sama dengan 1/3 CE. Jarak sama dengan AY sama dengan CE min EX min CY sama dengan 1/3 CE. Sama dengan 1/3 akar 3. Demikian presentasi dari kelompok 4. Thank you for watching.